Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian integritas, bagian yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Oleh karena itu, salah satu tanda bahwa dalam diri seseorang masih ada iman yang bagus, masih fungsional adalah ketika masih ada rasa malu dalam diri orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat seiman rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat seiman rahimakumullah. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam kegiatan tausiah Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini, acara kita pada hari ini dapat bermanfaat dan memberi hikmah bagi kita. Kaum muslimin, sahabat seiman rahimakumullah. Berbicara tentang membangun budaya malu, maka kita tidak bisa lepas dari membahas persoalan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman itu terdiri dari 70 cabang dan satu cabangnya adalah malu. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian integritas, bagian yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Oleh karena itu, salah satu indikator, salah satu tanda bahwa dalam diri seseorang masih ada iman yang bagus, masih fungsional adalah ketika masih ada rasa malu dalam diri orang tersebut. Kalau masih ada rasa malu, melakukan perbuatan yang tidak benar, melakukan perbuatan yang salah, melakukan perbuatan yang melanggar etika di dalam beragama, maka itu tandanya iman masih ada dalam diri seseorang. Iman yang paling penting, yang mendasar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'minuna billah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berada dalam komunitas para sahabat, Rasulullah menyampaikan, malulah kalian pada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat menjawab bahwa kami sebenar-benarnya sudah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasulullah menanggapi bahwa alhamdulillah kalian sudah memiliki rasa malu yang sebenarnya kepada Allah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah, kata Rasulullah, adalah menjaga kepala
dan apa yang ada di dalamnya. Jadi itu yang pertama kata Rasulullah, yang sebenar-benarnya malu kepada Allah yang pertama adalah menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala. Yang kedua kata Rasulullah, menjaga perut dan apa yang ada di dalam perut. Dan yang ketiga, tinggalkan kesenangan dunia. Dan ingatlah mati. Apabila keempat hal ini kita miliki, kata Rasulullah, itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekaitan membangun budaya malu, maka langkah pertama yang harus dilakukan dalam rangka membangun budaya malu itu, berdasarkan hadis Rasulullah SAW tersebut di atas, adalah menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala. Maksudnya adalah senantiasalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ingat kepada Allah, pikiran akan selalu bersifat positif. Tidak akan ada muncul dalam pikiran kita pikiran-pikiran kotor. Karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan selalu berpandangan positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti dia akan memiliki kesadaran bertuhan. Dan dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Hendaklah kamu senantiasa berzikir, baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun baring, dan senantiasa memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah ini diharapkan kepada hambanya untuk senantiasa ingat kepadanya dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, agar pikiran kita jangan lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kapan orang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peluang untuk melakukan kejahatan, peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, peluang-peluang melakukan maksiat sangat terbuka selebar-lebarnya. Oleh karena itu, dalam rangka membangun budaya malu, yang pertama adalah menjaga pikiran kita, kepala kita. Dalam arti, selalulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingat kepada Allah, maka kita akan selalu berhati-hati berbuat, bersikap, bertindak, berpikir dalam kehidupan. Kita tidak akan berani bertindak, berbuat, dan berpikir yang kontradiktif dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada kesadaran bertuhan. Karena merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan berani melakukan berbagai macam bentuk kejahatan kalau kita sebagai orang beriman, dan iman kita benar-benar itu adalah benar-benar iman yang bagus dan betul berkualitas. Kita pasti tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang kontradiktif dengan nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, dalam rangka membangun budaya malu itu adalah menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Berbicara tentang perut, maka tidak akan jauh dari persoalan sumber mata pencaharian.
Artinya, sumber mata pencaharian kita agar yang bersumber dari yang halal. Sumber pendapatan kita adalah sumber yang dibenarkan oleh syariat. Karena dari sumber pendapatan inilah yang akan masuk di dalam perut kita. Jadi yang kedua, yang perlu dilakukan dalam rangka membangun budaya malu adalah menjaga sumber pendapatan kita agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak dihalalkan oleh agama. Misalnya kita seorang pedagang, jangan coba-coba melakukan kebohongan di dalam perdagangan. Jangan coba-coba kita memanipulasi dagangan kita, membodohi konsumen. Karena kalau itu yang terjadi, maka sumber pendapatan itu akan menjadi tidak halal. Para pejabat juga demikian. Dalam melakukan aktivitas sebagai seorang pejabat, jangan coba-coba melakukan sebuah perbuatan yang akan mendatangkan sumber pendapatan yang tidak dihalalkan oleh agama. Harus dijaga jabatan kita agar apa yang diperoleh dengan media jabatan kita semua dihalalkan oleh agama. Demikian juga ketika kita menjadi seorang kontraktor. Jaga aktivitas kita dalam melaksanakan sebuah proyek. Jangan sampai ada dalam proyek kita sumber-sumber pendapatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena semua akan berujung kepada makanan. Dan Rasulullah bersabda, daging yang tumbuh dalam diri seseorang yang bersumber dari hal yang diharamkan oleh Allah, maka daging itu hanya layak baginya neraka. Artinya apa ini? Bahwa seluruh aktivitas kita akan selalu mengarah kepada kejahatan apabila kita lebih dominan memakan makanan yang bersumber dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya sampai di situ, karena makanan yang kita makan akan menjadi sarifati, akan menjadi nutfah, dan akan menjadi cikal bakal embrionya anak. Akan mengarah kepada akan terlahir anak-anak yang bersumber dari saripati makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dibayangkan bagaimana kalau anak kita yang terlahir yang didominasi saripati dagingnya dari makanan yang haram. Pasti kita akan kesulitan mendidiknya karena dia selalu akan mengarah ke seperti sumber dari mana pendapatan itu diperoleh. Oleh karena itu, Rasulullah menasihati kepada kita dalam rangka membangun budaya malu, jaga perut kita dan apa yang ada di dalamnya dengan pengertian jaga sumber pendapatan kita. Jangan sampai ada yang bersumber dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Memang tidak ada uang haram, tidak ada beras haram, tidak ada ikan haram. Tetapi proses mendapatkan ikan itu, proses mendapatkan uang itu, proses mendapatkan beras itu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka akan jatuh pada haram aridi. Dan Rasulullah sudah memastikan darah atau daging yang tumbuh dalam diri kita yang bersumber dari yang diharamkan Allah, maka baginya hanya layak neraka. Maka dengan demikian, orang yang di dalam tubuhnya lebih banyak mengalir darah-darah yang diharamkan, daging-daging yang tumbuh dari hal yang diharamkan, maka perilakunya pasti akan selalu cenderung untuk mau berbuat jahat, cenderung untuk berbuat yang kontradiktif
tertib dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua dalam rangka membangun budaya malu, jaga perut kita dan apa yang ada di dalamnya, dalam pengertian jaga sumber pendapatan kita, jangan sampai bersumber dari hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, tinggalkan bersenang-senang. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kesenangan dunia, artinya bahwa dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beramal saleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dunia ini diciptakan sebagai tempat media untuk mengabdi, berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang membuat umat Nabi Muhammad bagaikan buih di lautan adalah karena hubbud dunia, terlalu cinta pada dunia, semua orientasinya dunia, tujuan hidupnya selalu dunia, sehingga banyak kita saksikan diakui tidak diakui. Luar biasa caranya memperindah kehidupan dunianya, menghiasi dunianya, lupa menghiasi akhiratnya. Padahal ada pesan Rasulullah, ketika orang sibuk memperindah, menghiasi dunianya, maka sibukkanlah dirimu menghiasi akhiratnya. Jadi yang ketiga kata Rasul, tinggalkan kesenangan dunia, hiasilah akhirat kita. Realitas kehidupan kita masih banyak kita saksikan. Kesannya adalah seolah-olah dunianya adalah menjadi tujuan akhir hidupnya. Lupa berinfak, bersedekah. Jangankan infak dan sedekah, zakat pun dia lupakan. Ketika dimintai zakat, lupa. Tapi dia tidak lupa memperindah rumahnya, mengisi perabot-perabot yang serba leks. Padahal semuanya akan fana. Yang abadi hanyalah amal soleh. Yang abadi adalah ilmu yang dimanfaatkan. Yang abadi adalah anak-anak yang soleh. Maka di dunia ini sebagai bukti realisasi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membangun amal soleh sebagai bentuk persiapan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan senantiasa beramal jariah. Yang kedua, memanfaatkan ilmu kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencetak kader generasi anak-anak yang baik, anak yang soleh. Karena anak soleh senantiasa akan mendoakan orang tuanya. Dalam riwayat bahwa anak yang dididik dengan baik sehingga menjadi anak yang soleh, walaupun orang tuanya tidak terlalu bagus di dalam beragama, tetapi dia mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, maka dia bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Tapi sebaliknya, ketika orang tua walaupun bagus agamanya, tetapi dia lalai mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, maka dia bisa diseret ke neraka oleh anaknya. Maka marilah kita gunakan kehidupan dunia kita bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk mengumpulkan amal saleh, untuk berbakti, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan realisasi daripada membangun budaya malu dalam kehidupan dunia kita. Dan yang keempat adalah ingatlah mati. Sebab sekarang banyak seolah-olah kesannya seolah-olah tidak akan meninggalkan dunia. Melihat berbagai cara hidupnya, sepertinya dia akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan, ingatlah mati. Dengan mengingat mati, tentu yang terbayang adalah
kehidupan akhirat. Nah, di dalam kehidupan akhirat, kalau amal-amal kita baik, maka kita akan mendapatkan juga pelayanan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam kehidupan dunia kita, amal-amal kita tidak baik, maka pelayanan di hadapan Allah juga tidak baik. Maka harapan Rasulullah dengan mengingat nanti, maka umatnya akan selalu mempersiapkan dirinya, membuat bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dia tidak kehabisan bekal. Bekalnya berlebihan. Nah, ini merupakan realisasi daripada rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah, yang juga merupakan salah satu yang dapat membangun budaya malu. Inilah 4 hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini, ditingkatkan kualitasnya dalam rangka menumbuh kembangkan budaya malu dalam kehidupan dunia kita, sehingga kita selalu terjaga kehidupan kita dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.